Zahra dengan NIM 1860204241050. Dan saya Linda Aulia dengan NIM 1860240424147. Saya Rela Umer Masula dengan NIM 1860204241041. Dan saya Purun Aini dengan NIM 1860204241030. Sebelum masuk pada sesi selanjutnya, alangkah baiknya untuk teman-teman mengetahui metode pemecahan yang kita gunakan. Jadi, dalam penelitian kali ini kami menggunakan metode deskriptif dan analisis dengan melakukan penelitian kepustakaan atau library research yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui membaca, mengoleksi, serta mengolah bahan yang diperoleh tanpa harus turun tangan ke lapangan. Setelah mengetahui metode pemecahan yang kami gunakan, selanjutnya masuk pada penyampaian hasil pemecahan. Untuk data pertama, mengenai pengertian dan tujuan akan disampaikan oleh Saudari Rela Umairah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Sebelumnya, pengertian moderasi beragama merupakan sikap menjalankan ajaran agama secara seimbang, tidak ekstrim, dan tetap menghargai perbedaan keyakinan. Lalu, pengertian implementasi sendiri merupakan proses pelaksanaan nilai-nilai moderasi agar menjadi bagian dari sikap dan tindakan nyata. Jadi, implementasi moderasi beragama dalam lingkungan pendidikan ini merupakan upaya menerapkan sikap beragama yang seimbang, toleran, dan tidak berlebihan dalam aktivitas belajar mengajar dan lingkungan pendidikan. Selanjutnya yaitu implementasi dalam lingkungan pendidikan. Yang pertama, guru berperan menyampaikan nilai moderasi kepada siswa dengan metode yang tepat agar siswa mudah memahami dan tidak salah tafsir, tumbuh sikap toleransi dan damai dalam keberagaman, terhindar dari paham radikal atau ekstrim, mampu menerapkan nilai-nilai moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya mengembangkan potensi siswa secara optimal, yaitu dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik, lalu membentuk karakter, nilai moral, dan sikap sosial yang positif, mencetak generasi yang cerdas, tangguh, dan siap menghadapi tantangan zaman, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati dalam keberagaman agama dan budaya, mencegah ekstremisme melalui pemahaman agama yang seimbang dan hati-hati, menguatkan identitas budaya dan Islam moderat agar siswa bangga akan jati dirinya tanpa bersikap radikal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada presentator telah memberikan materi yang sangat jelas. Selanjutnya, untuk data yang kedua mengenai peran pendidikan agama Islam dan di lingkungan pendidikan dan implementasi pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, peran dalam pembentukan karakter. Pendidikan agama Islam memiliki peran penting sebagai fondasi pembentukan karakter peserta didik melalui pembelajaran yang bermakna dan kegiatan di luar kelas seperti sholat berjamaah, Jumat bersih, amal, sedekah, penerapan nilai 4S, senyum, salam, sapa, dan santun. Peserta didik diarahkan untuk tumbuh menjadi pribadi yang religius, berakhlak, dan bertanggung jawab. Jadi, pendidikan agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan sehari-hari ini dapat dijalankan melalui yang pertama, pembelajaran yang bermakna di kelas. Artinya, peserta didik tidak hanya diajak memahami ajaran agama secara hafalan, tetapi juga mendalami makna dan menerapkannya dalam kehidupan nyata seperti kejujuran, tanggung jawab, dan juga empati. Yang kedua, kegiatan di luar kelas seperti sholat berjamaah ini membiasakan disiplin waktu, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab dalam beribadah.
moderasi beragama juga terlihat dari beragam bentuk pendidikan keagamaan seperti mata pelajaran agama yang diajarkan di semua jenjang pendidikan. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan seperti pengajian, rohis, kajian Islam, dan lain-lain. Selanjutnya, lembaga pendidikan berbasis agama seperti pesantren, madrasah diniyah, dan madrasah umum yang memberikan pemahaman agama secara mendalam namun tetap moderat. Melalui berbagai bentuk ini, peserta bisa mendapatkan pemahaman agama yang kontekstual. Yang ketiga, integrasi nilai-nilai agama. Moderasi beragama juga diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai agama dalam semua mata pelajaran. Contohnya, melalui pelajaran MIPA bisa mengajarkan nilai kepedulian terhadap lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan. Pelajaran sejarah dapat menanamkan nilai toleransi antar umat beragama dan sebagainya. Yang terakhir, peran keluarga dalam pendidikan agama. Moderasi beragama tidak bisa hanya ditanamkan di sekolah saja, tetapi juga perlu didukung oleh keluarga sebagai pendidik pertama dan utama. Orang tua memiliki peran penting dalam mengenalkan nilai-nilai agama sejak dini. Lingkungan rumah yang harmonis dan toleran akan menguatkan pendidikan agama yang berjalan di sekolah. Jadi, implementasi moderasi beragama dan pendidikan melibatkan semua aspek kurikulum, kegiatan, lembaga, hingga keluarga. Tujuannya adalah menciptakan generasi yang beragama secara cerdas dan moderat, mampu hidup damai di tengah masyarakat yang majemuk, serta membawa
keagamaan guru pendidikan agama Islam mempengaruhi pemahaman dan pengamalan beragama dan bernegara peserta didik. Yang ketiga, terdapat berbagai pandangan mengenai toleransi dan isu-isu keagamaan di kalangan guru pendidikan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu pendidikan agama Islam dan guru merupakan faktor yang mempengaruhi masuknya paham radikal. Untuk strategi yang kedua yaitu penguatan muatan kurikulum. Penguatan moderasi ini dapat dilakukan dengan menganalisis kaitan ruang lingkup materi pemahaman keagamaan dengan dimensi sosial kemanusiaan. Untuk yang terakhir yaitu terdapat penguatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Implementasi pembelajaran berbasis moderasi beragama akan lebih banyak berkaitan dengan cara-cara yang akan diambil dan digunakan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan dan menyampaikan pendidikan agama Islam dan materi pembelajaran mengenai moderasi. Cara-cara inilah yang akan lebih memudahkan peserta didik untuk menerima dan memahami materi pembelajaran mengenai moderasi. Dan untuk materi selanjutnya yaitu solusi implementasi moderasi beragama dalam lingkungan pendidikan. Di sini saya juga menyampaikan 3 solusi, yaitu untuk yang pertama, pendidikan yang mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang agama dan kepercayaan yang berbeda serta nilai-nilai toleransi dapat membantu mencegah radikalisme dan ekstremisme. Yang kedua, yaitu fasilitasi dialog antar agama yang terbuka dan jujur. Fasilitasi dialog antar agama yang terbuka dan jujur ini adalah cara terbaik untuk mengatasi ketegangan antar umat beragama. Dan yang terakhir yaitu regulasi yang lebih ketat terhadap media sosial dan propaganda ekstrim. Regulasi ini dapat membantu mengurangi penyebaran pesan yang merugikan moderasi beragama. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada presentator yang telah memaparkan materinya. Selesai sudah sesi penyampaian hasil pemecahan penelitian dari kelompok kami. Sebelum menutup presentasi pada siang hari ini, adapun kesimpulan dari hasil penelitian kami yaitu pendidikan agama Islam merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional karena berfungsi tidak hanya sebagai penyampai ilmu agama tetapi juga sebagai media pembentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Implementasi moderasi beragama di lingkungan pendidikan sudah tercakup dalam kurikulum formal seperti di sekolah umum, madrasah ataupun pesantren serta diperkuat oleh para pendidikan keluarga dan masyarakat. Namun, tantangan masih banyak dihadapi seperti kurangnya pemahaman guru terhadap nilai-nilai Islam secara mendalam, pengaruh budaya global yang bertentangan dengan nilai agama, serta belum maksimalnya integrasi antara pelajaran agama dengan pelajaran umum. Oleh karena itu, perlu ada usaha bersama dari guru, sekolah, orang tua, dan juga masyarakat dalam memperkuat pendidikan agama baik dari segi pengajaran, isi kurikulum maupun kebiasaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, moderasi beragama bisa benar-benar menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kokoh secara spiritual dan